Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wasbahanallahi bukratan wasila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam fil anha'il biladi amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Adha, dan mudah-mudahan tidak ada halangan suatu pan sampai dengan rangkaian salat Idul Adha selesai. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita petunjuk, yang memberi kita hidayah. Dengan petunjuk beliau, mestinya kita menjadi orang-orang yang tidak sesat. Tentunya ketika kita ikut Rasulullah, kita pun akan sampai kepada tujuan kita, yaitu surganya Allah. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, 365 malam, ada satu malam yaitu malam Lailatul Qadar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah mempunyai 365 hari, yaitu hari Arafah yang kemarin, yaitu hari yang mana hari tersebut hari yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita ingatkan kembali dengan sejarah itu. Untuk apa? Untuk mengisi hari-hari dengan banyak beramal soleh kepada Allah Azza wa Jalla, yang tentunya sudah kita laksanakan 10 awal bulan Dzulhijjah sampai dengan hari ini kita tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga amalan-amalan soleh dan jadi amalan-amalan yang sempurna diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita menjalankan ibadah yang sesungguhnya yang lebih afdol daripada ibadah bulan Idul Fitri. Ternyata kadang-kadang kita menganggap bahwasanya Idul Adha ini hanya sekedar sholat saja. Namun ada rangkaian-rangkaian setelah kita menjalankan sholat Idul Adha, yaitu penyembelihan kurban sampai dengan pembagian daging kurban kepada para fakir miskin. Ibadah kurban adalah salah satu yang dilakukan oleh kita sebagai taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyembelih hewan kurban. Ini sebuah ibadah
yang sejarahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, bapak dari seluruh nabi, yaitu orang yang tauhidnya paling hebat, sehingga ketika dia dipanggil oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim datang dan siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, sebagaimana yang disampaikan Allah ketika Allah berfirman, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati ismal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai berumur bisa bersama Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat bapak aku di dalam mimpi, aku menyembelihmu." Maka kata Ibrahim, "Pikirkanlah apa pendapatmu." Kemudian ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Lambang dari orang-orang yang bertakwa itu melaksanakan seluruh perintah Allah dengan penuh keikhlasan. Masuk akal ataupun tidak masuk akal, ini adalah sebuah perintah Allah Azza wa Jalla, mesti dilakukan walaupun itu berat ataupun ringan, hari ini pun atau hari esok ataupun hari yang akan datang. Hadirin, perintah Allah juga pernah disampaikan kepada Nabiullah yaitu Nuh alaihissalam ketika dalam keadaan terang benderang di padang gurun Sahara. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal. Tentunya ini mustahil ketika kita berpikir terang-terang gelantang. Nabi Nuh disuruh membuat kapal untuk apa? Tentunya kalau pikiran manusia, tentunya dalam logika kita ini tidak masuk akal. Tentunya harus dilaksanakan. Ini adalah sebuah perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Penuhi janjimu Nabi Ibrahim, sembelih anakmu." Sesuatu yang tak sanggup oleh siapapun, ayah manapun yang sanggup, sejahat apapun ayah kepada anaknya, tidak mungkin untuk menyembelih anaknya. Tapi ini perintah Allah ya akhi. Perintah Allah yang tentunya harus dilaksanakan oleh Ibrahim. Ibrahim dengan penuh sedih, dengan meneteskan air mata, tentunya tak sanggup untuk menyembelih anaknya. Tentunya ini adalah sebuah firman. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam melontarkan perintah ini kepada Ismail. Ternyata Ismail adalah seorang anak yang mendukung ayahnya untuk disembelihnya. Ayah ini kan perintah Allah, ayah. Lakukan ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, tajamkan pisaumu ya ayah, agar ketika digoreskan ke leher saya tidak sakit ayah. Ayah, laksanakan ayah. Ayah selalu. Nabi Ibrahim bercucuran air mata ketika anaknya pasrah bahwasanya silakan ayah. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, kita lihat ketika kita melihat kejadian ini adalah sebuah tugas yang berat yang diharuskan oleh Nabi Ibrahim, Nabiullah. Sangat berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, mendidik anak juga memang berat. Mendidik anak keluarga juga memang berat. Tapi ini adalah sebuah perintah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang tua yang menyesal di hari hayatnya. Begitu ajal tiba, anak-anak yang sudah sukses, punya anak 4, 5 ataupun berapa, begitu orang tuanya meninggal dunia, anak pun pulang, tapi cuma datang, cuma menangis dan cuma meratap saja. Yang memandikan siapa? Yang memandikan orang lain. Yang menyelati siapa? Yang menyelati orang lain. Yang mengafani orang lain, juga yang menguburkan orang lain. Anak-anak itu adalah hanya duduk terpaku menatap, seolah-olah
dia hanya biasa-biasa saja. Itu adalah kewajiban anak ketika orang kita meninggal dunia. Anak tentunya yang pertama yang harus bisa melaksanakan semua itu. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, memang berat, tapi ini adalah sebuah perintah Allah. Mur ahlaka bisalah fastabir 'alaiha, kata Allah. Ajaklah anak-anakmu salat, sabar terhadap mereka. Ajak agar tak menyesal di kelak akhir nanti ketika meninggal, ketika sudah tua. Hari ini di Cikadu, di RW kita sudah diadakan pengajian bagi anak-anak. Sebelum anak-anak terlambat, marilah anak-anak kita ajak untuk mengaji di masjid yang telah tersedia, yang sudah berjalan sekian 2 bulan. Monggo yang belum, agar tidak kelak menyesal, silakan anak-anak kita diajak untuk bisa menuntut ilmu dalam menjemput hari-hari tua, semoga tidak menyesal. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya aksiru zikrul maut, ingatlah olehmu, perbanyak olehmu kematian, karena kematian adalah sesuatu yang pasti akan tiba kepada kita sekalian. Kita umat Islam, umat Muslim harus ingat itu agar berbanyak tentang kematian. Al-kaisu manda manasahu wa amilan solihan ba'dal maut. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya orang yang cerdas itu bukanlah orang-orang yang pangkatnya berderet-deret, orang yang hartanya berlimpah ruah, namun orang-orang yang cerdas yang selalu melihat perubahan pada diri kita masing-masing. Yang dulunya kita punya rambut hitam, sekarang mulai menjadi putih. Ini sebuah muhasabah kepada kita sekalian agar selalu ingat tentang kematian. Yang dulunya kita melihat dengan terang benderang, pada hari ini kita sudah kabur penglihatannya. Yang dulu lengkap kesehatannya, sekarang hari ini dengkul saja sudah mulai terasa. Dan yang dulu kita dengan pendengaran yang jelas, hari ini pendengaran kita mulai berkurang, penglihatannya juga mulai berkurang. Hadirin jamaah salat, ini sebuah muhasabah kepada kita selaku kita masih umat Muslim, selagi masih hidup, agar berbanyak ingat kematian. Wa amilan sholihan ba'dal maut, beramallah baik sebelum datang kematian, yang berguna bagi kita ketika kita meninggal dunia. Ketika hari ini orang yang sholat dan orang yang tidak sholat meninggal dunia, itu wajahnya sama. Orang yang berpuasa Ramadan atau yang tidak berpuasa Ramadan, wajahnya sama. Tapi nanti kelak kita di yaumil akhir, ketika kita berada di alam barzah, itu amal tersebut akan membantu kita sebagai pertimbangan Allah ketika hidup di dunia. Rabbirji'uni la'alli amalun sholihan ma taraktu. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar saja ya Allah, untuk beramal soleh yang dianggap enteng saya tinggalkan dahulu ya Allah. Namun nasi sudah menjadi bubur. Nasi sudah menjadi bubur dan tak mungkin bayi yang sudah lahir bisa kembali kepada rahim ibunya. Dan tak mungkin juga orang yang telah meninggal dunia akan kembali ke dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah tolong ikat tangan saya ya Allah. Ayah tolong ikat kaki saya Allah. Nabi Ibrahim sambil bercucuran air mata. Namun semua ini perintah Allah ya Allah. Kemudian juga anak, ya Ibrahim, ya ayah, lepaskan baju saya agar tidak kena darah. Ya ayah. Dan ketika ayah melihat perut kembang gembis setelah baju dilepas, anak atau Ismail dilihat perutnya kembang gembis, Ismail juga takut. Apa yang akan ayah lakukan nanti? Kalau kita lihat, coba, kalau kita lihat ketika kita marah kepada anak kita di siang hari, coba panjenengan lihat ketika anak kita tidur dalam terlentang, lihat perutnya kembang kempis, merasa kita sudah merasa berdosa telah memarahi anak kita. Oleh karena itu, sebagai pelajaran agar semua ini berlalu dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian ketika prosesi penyembelihan berlangsung, kata Ismail,
Ayolah ayah kerjakan. Tenang saja ayah. Kau sudah siap Ismail? Saya sudah siap. Ketika sudah siap, Nabi Ibrahim dengan mengucapkan Bismillah dan dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, pisau yang tajam sudah dipersiapkan dan Nabi Ibrahim memejamkan mata sambil memotong leher anaknya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Serasa pisau sudah menyayat leher Nabi Ismail. Ternyata ketika lihat di samping kanan ada seorang yang bertakbir, La ilaha illallahu akbar. Dan kemudian sebelah kiri ada orang yang bertakbir, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim dibuka matanya, ternyata itu Ismail di sebelah kiri saya. Lalu gerangan apakah yang disembelih oleh Ibrahim? Ternyata Allah ganti dengan domba yang gemuk, dengan domba yang besar. Maka Nabi Muhammad SAW awal berkurban pada waktu itu adalah doha Nabi SAW bikabsain ablahain akranain. Ketika Nabi Muhammad berkorban dahulu, yang disembelih adalah 2 ekor kibas putih-putih warnanya dan bertanduk panjang-panjang. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita sekalian apa ajarannya, yaitu setiap perintah Allah itu mestinya dilaksanakan. Sungguh pun perintah itu sangat berat sekali. Dulu ketika iblis laknatullah ketika berada di surga, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, diperintah agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana Allah perintahkan kepada seluruh penduduk surga, baik malaikat ataupun iblis, diperintah untuk Allah untuk bersujud kepada Adam, namun iblis tidak mau. Apakah iblis makhluk orang atau makhluk yang taat? Iblis makhluk yang taat. Tidak sejengkal pun bumi Allah ini yang tak dipergunakan oleh iblis untuk bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah iblis makhluk yang bodoh? Tidak. Iblis adalah makhluk yang sangat pintar. Tentunya iblis adalah makhluk yang ketika apapun dia, ketika panjenengan ingin bertanya kepada iblis, tanyakanlah berapa jarak antara bumi dengan jarak antara bulan dan matahari. Tentu panjenengan tanya sama iblis. Iblis tahu. Kenapa iblis terusir dari surga, ya akhi? Hai iblis, kenapa kau tahu? Kenapa kau tidak mau sujud kepada ciptaanku, iblis? Ya Allah, kami tak akan sujud pada apapun. Kami tak akan sujud kepada siapapun. Kami hanya akan bersujud kepadamu, ya Allah. Di satu sisi, kalimat ini memang benar. Dia istiqomah, hanya bersujud kepada Allah. Kata Allah, hai iblis, itu sujud memang iya, tapi ini adalah perintahku, iblis. Betapa banyak hari ini kaum muslimin dan muslimat setiap selesai mengerjakan sholat, memuji Allah bertakbir, memuji Allah dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, tapi banyak yang terlupakan perintah-perintah Allah. Apa perintah Allah tersebut? Hai manusia, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Demikian kalau ada yang berselisih di antara mereka, siapa yang tidak tahu hadis, siapa yang tidak tahu dalil ini, siapa yang tidak tahu dan tidak hafal ayat-ayat ini, siapa yang memutuskan silaturahim, kata Allah, kami pun akan memutus hubungan dengannya. Ternyata berapa banyak umat Islam yang bercerai-berai pada hari ini. 3 hari 3 malam tidak pernah tegur sapa, kata Allah, tak terima ibadahnya. Persis seperti hewan kurban yang akan disembelih nanti. Rasulullah pernah mengatakan, lau ya'lamul bahaim minal maut ya'lamu ibnu Adam ma akultum minha samina. Kalaulah hewan-hewan kurban itu mengerti tentang kematian, tak akan ada lagi hewan-hewan yang gemuk. Hewannya kurus, dia merasa bahwasanya nanti akan disembelih. Akhirnya kalau hewan itu tahu tentang kematian, hewan itu mikir kapan saya akan disembelih, sehingga hewan itu kurus. Tapi ternyata, coba kita lihat, nanti kita ketika tahu bahwasanya hewan sebelah sudah sembelih,
yang sebelahnya hewan tersebut atau sapi tersebut masih makan dengan lahap. Dia tahu kawannya sudah dirobohkan, dia tahu kawannya sudah diikat, namun yang lainnya tidak akan lari, tidak akan kabur, karena ini adalah sebuah hewan. Memang itulah. Oleh karena itu, manusia jangan disebut menjadi seperti hewan atau sapi. Ini yang mengkhawatirkan pada hari ini, ya akhi. Persatuan umat Islam. Umat Islam pada hari ini banyak yang menghina, namun kadang umat Muslim diam saja. Al-Quran dihina oleh orang lain, umat Muslim diam saja. Nabi kita Muhammad SAW dilecehkan, namun umat Islam diam saja. Maka pada hari ini, ya Allah, maka pada hari ini kita buang sifat-sifat seperti itu pada hari ini. Jadilah umat Islam yang bersatu. Tinggalkan sifat-sifat yang tidak peduli dengan sesama Islam itu. Waqallahu haqqa wa man astaqu minallahi qila. Kata Allah, janji Allah itu pasti. Carilah kalimat yang paling benar kecuali kalimat Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah itu pasti. Maka Allah bukan hanya untuk disembah, maka Allah bukan kita untuk bertasbih kepadanya, namun pesan Allah, bersatulah, kata Allah, jangan bercerai-berai. Jagalah kebersihan. Terkadang kita sudah menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, namun tapi lupa dengan menjaga kebersihan. Ini adalah perintah Allah, namun banyak sampah yang dibuang di tanah orang, banyak sampah yang dibuang sembarangan, banyak sampah yang dibuang di sungai. Inilah kita tidak mencerminkan perintah-perintah Allah tentang kebersihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itulah pada hari ini prinsip kita untuk berkurban bahwa itu perintah Allah. Kurban memang berat. 4 juta kita keluarkan harta kita. 4 juta memang banyak, ya, tapi apalah 4 juta dibandingkan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Faghfuru ghafir warham wa anta khairul rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amalu kullu amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.